1901. Sepengetahuan Damar, hanya ada 2 kasus di mana orang bisa masuk ke daratan Themis dan berhasil keluar dari dalamnya. Yang pertama adalah ketika dahulu Radin dan Hurai masuk, lalu setelah mereka berdua masuk, mereka membawa sekelompok besar orang keluar, termasuk orang-orang dari klan penjaga pintu. Yang kedua adalah kelompoknya sendiri, namun kali ini dia tidak membawa siapapun keluar. Orang di hadapannya ini memiliki karakteristik invisible, tetapi ketika melihat penampilan dirinya, Damar sama sekali tidak mengenali orang itu. Jelas bukan dia yang membawa orang itu keluar dari daratan Themis. Dilihat dari penampilannya, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun di planet Nuevo ini, dan peradaban planet Nuevo menghormati dia sebagai dewa. Statusnya cukup tinggi, tetapi selama bertahun-tahun, orang-orang dari 8 planet utama sama sekali tidak bisa menemukan keberadaannya di planet Nuevo. Mungkin keberadaan orang dan binatang ini juga merupakan salah satu alasan sebenarnya mengapa 8 planet utama tidak pernah bisa mengalahkan planet Nuevo. Dan dia tidak ikut keluar bersama Damar. Kalau begitu kemungkinan kedua adalah, dia sebenarnya keluar bersama Hurai dan Radin waktu itu. Jadi, orang tua ini adalah orang yang sudah sangat tua. Atau, selain mereka, masih ada orang yang bisa keluar dari dalam sana dengan aman. Tidak peduli apapun kemungkinannya, Damar merasa bahwa perilaku orang dan binatang ini sudah keterlaluan. Memakan orang hidup-hidup, dan hanya memakan gadis muda. Tumpukan tulang belulang di kejauhan menunjukkan berapa banyak gadis muda yang sudah dimakan oleh binatang buas ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Pria parubaya itu menatap Damar dan berkata, "Anak muda, walaupun kamu adalah dewa seni bela diri, tetapi kamu tetap saja hanya seorang diri. Aku tidak mau bermusuhan denganmu, jadi pergilah sejauh yang kamu mau. Tempat ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi." "Bagaimana kalau aku ingin ikut campur?" sahut Damar dengan tenang. "Kalau kamu mau ikut campur." Pria parubaya itu menyeringai dan berkata, "Apakah kamu bisa ikut campur?" Raur, raur. Pada saat ini, binatang buas itu tiba-tiba menengadah ke langit dan mengeluarkan suara raungan yang sangat kencang. Seiring dengan suara raungan binatang itu yang bergema di dalam ngarai, serta di antara pegunungan dan hutan, tiba-tiba Damar teringat akan ledakan suara berdenging. Tidak lama kemudian, muncul sebuah penampakan yang membuat orang-orang merinding. Damar melihat, di tengah ngarai, di antara gunung dan pepohonan, sekumpulan serangga yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang keluar, dalam formasi yang padat, menutupi langit dan matahari, tak terhitung jumlahnya. Ini bukan pertama kalinya Damar mendapati sekelompok serangga, dia juga menemukannya di Eternal Planet di dalam lembah serangga waktu itu. Tapi hanya dengan sekali lirik saja, Damar sudah dapat merasakan bahwa serangga beracun di Eternal Planet waktu itu sama sekali tidak sebanding dengan yang ada di sini. Serangga beracun ini bisa melukai ahli bela diri Uncomon level, dan jumlah ini tampaknya tidak bisa dibunuh semuanya. Serangan serangga, ini serangan serangga. Dari arah belakang, orang-orang berpakaian hitam itu terlihat pucat pasi. Mereka mulai berlari ke belakang dengan cepat, berusaha menghindarinya. Ekspresi Damar tenang sekali. Dia menatap pria parubaya itu dan berkata, "Binatang buas ini sudah memakan begitu banyak gadis. Dia harus mati. Karena kamu mau melawan, maka pertama-tama aku akan mengalahkan kamu, baru nanti harus apa kita bicarakan lagi." "Hanya kamu sendiri." Pria parubaya itu mencibir, lalu dia mengeluarkan sebuah tongkat panjang di tangannya, dan dia berubah menjadi seperti hantu. "Orang dari klan Yin." Damar menyipitkan matanya. Dia pernah bertarung dengan orang dari klan Yin. Pria parubaya ini memiliki karakteristik invisible. Senjata yang digunakannya juga merupakan sebuah tongkat panjang, hampir mirip dengan seorang ahli bela diri tingkat dewa klan Yin sebelumnya. "Mati kamu!" Dia meraung marah. Nging! Detik berikutnya, dari tubuh binatang buas di bawah kakinya ada gas yang mengalir keluar. Begitu gas itu keluar, tersebar bau busuk yang membuat orang-orang merasa mual. Seiring dengan bau busuk ini, cairan kental yang melimpah mulai menyembur keluar dari tubuhnya. Benda itu terlihat sangat menjijikkan. Pada saat yang sama, serangga yang tak terhitung jumlahnya di langit tampak menutupi langit dan matahari, lalu terbang mengepung Damar. Tanpa panik Damar melambaikan satu tangannya. Di belakangnya, ratusan gadis muda itu langsung diangkat dengan kekuatan yang lembut. Setelah mendorong para gadis muda ini menjauh, sisik merah tua di tubuh Damar dalam sekejap melayang keluar. Sesaat kemudian, dia tidak lagi menyembunyikan auranya.
kekuatan teknik bela diri yang mengerikan seketika melonjak. Dengan pisau di tangan kiri dan pedang di tangan kanannya, Chi bergerak keluar dengan cepat. Dengan energi pedang yang luar biasa, serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya itu ditebas hingga mati, dan selanjutnya, sesuatu yang dikeluarkan oleh makhluk raksasa seperti siput itu semuanya ditebas olehnya. Begitu cairan itu jatuh ke tanah, dengan cepat muncul sebuah lubang yang dalam di permukaan tanah. Kemampuan korosifnya membuat orang-orang merasa takut. Takutnya, benda ini bisa merusak tubuh dewa. Dia tidak terdiam lebih lama lagi, dia pun menjentikkan jari tangan kanannya. Detik berikutnya, guntur dan petir menyambar dari langit ke bawah. Pada saat yang sama, potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Damar dan mengikat serangga beracun itu menjadi satu. Tak, kemudian, Damar tiba-tiba menjentikkan jarinya. Boom, 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 suara ledakan seketika bergema, serangga beracun yang tak terhitung banyaknya meledak, racun yang melimpah memenuhi udara, tetapi tidak sedikit pun melukai Damar. Begitu racun itu mendekati Damar, dengan cepat berubah menjadi es dan jatuh ke tanah. Mati kamu. Tepat pada saat ini, suara yang aneh bergema. Di belakang Damar, sosok seseorang tiba-tiba muncul dengan sebuah tongkat panjang di tangannya yang mengandung kekuatan yang luar biasa, kemudian menyerang ke arah Damar. Damar selalu memperhatikan posisi orang ini, dan dia mencibir begitu melihat pria ini menyerangnya. Dia kembali menjentikkan jari tangan kirinya. Tak, sebuah suara terdengar, kemudian, pria parubaya itu melihat Damar yang langsung menghilang tepat di hadapannya. Pada saat yang bersamaan, di depan binatang buas raksasa itu, sosok Damar tiba-tiba muncul. Raor, binatang buas itu mengaum ke arah Damar. Namun, saat ini Damar sudah muncul di hadapannya. Dragon Sword dimasukkan ke dalam sarungnya, dan tangan kanannya menggenggam pedang naga Azure, Chi pedang yang mengerikan melonjak. 8 Shadow Sky Sword. Damar menggeram dengan suara rendah, lalu tiba-tiba menghunuskan pedangnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi 8 bayangan. Ketika 8 bayangan itu menyatu menjadi satu, Chi pedang yang mengerikan diikuti dengan dao pembunuh, menyebabkan tubuh binatang buas itu menghilang dalam sekejap mata. Binatang buas yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cairan menjijikkan kini benar-benar tidak mampu bertahan. Tubuhnya terbelah, lalu dia jatuh dengan suara dengungan yang kencang. Pembunuhan secara instan. Binatang buas tingkat dewa itu langsung dibunuh oleh Damar dalam sekejap. Di belakang, pria parubaya itu ketakutan begitu menyaksikan kejadian ini. Karakteristik petir, karakteristik jiwa, magis, karakteristik es, dan Dragon Nine Changes. Dia menatap Damar dengan takjub, lalu melanjutkan, kamu adalah tulang naga, dan kamu telah menjadi dewa. Saat ini, pilihan pertamanya yaitu ingin melarikan diri, jadi dia dengan cepat masuk ke keadaan invisible. Tepat pada saat ini, suara jentikan jari kembali terdengar, dan pada saat yang bersamaan, suara Damar yang sedikit mengejek terdengar di telinganya, apakah aku sudah mengizinkanmu pergi? Bersambung, 1902, dia masih belum bereaksi. Dia hanya bisa merasakan Damar yang muncul tepat di atas kepalanya. Kemudian, kali ini Damar langsung melayangkan tinju kepadanya. Tinju itu dipenuhi dengan sisik naga. Kekuatan yang mengerikan menekannya, seiring dengan kekuatan hukum kehancuran yang hitam bergetar di tangannya, pria itu pun langsung terbanting dengan satu kali tinju. Bro, sebelum pria parubaya ini bisa bereaksi, bahunya langsung ditekan oleh tinju Damar. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga menggunakan Chi untuk melawan, tetap saja sudah terlambat. Dia berteriak pilu, darah segar menyembur dengan kencang, pada saat yang sama dia pun jatuh ke tanah. Boom, tanah yang terkena korosi itu sekali lagi diledakkan hingga terbuka. Pria parubaya berusaha sekuat tenaga untuk bangkit berdiri, tetapi detik selanjutnya, Damar datang dari langit dan langsung menginjak tubuhnya. Damar menatapnya dengan pandangan merendahkan, kemudian dengan santai berkata, sekarang, kamu bisa berbicara dengan baik. Pria parubaya itu menatap Damar dengan ekspresi terkejut di matanya. Sama seperti dewa seni bela diri, dia tidak menyangka, ternyata ada perbedaan kekuatan yang begitu besar dan mengerikan antara dirinya dan Damar. Kekuatan teknik bela diri mereka pada dasarnya tidak berada pada level yang sama. Kekuatan fisik dan kekuatan hukumnya benar-benar tidak bisa dilawan. Aku mau bertanya, apakah kamu bisa melepaskanku? Dia menatap Damar sambil menggertakkan gigi. Dengan syarat, Damar tersenyum sambil menatap pria itu, kemudian matanya menyipit, dao pembunuh dan karakteristik jiwa pun tiba-tiba meledak.
Pria parubaya yang awalnya sudah terluka, bagaimana mungkin dia bisa bertahan dari serangan Damar seperti ini? Pandangannya dengan cepat berubah menjadi kabur, lalu dia menatap Damar dengan tatapan kosong. Oke, katakan dengan jujur, apakah kamu naik pesawat Radin dan Hurai, lalu keluar dari daratan Themis? Tanya Damar dengan tenang. Tidak, jawab pria parubaya dengan acuh tak acuh. Pupil mata Damar menyusut. Pada saat ini, cahaya hijau mengelilingi tubuh Lilia. Sebagai pemilik karakteristik kehidupan, bagaimanapun juga racun ini tidak seaneh serbuk iblis, dia bisa mengatasinya. Dia melangkah maju, begitu mendengar pertanyaan Damar, ekspresi wajahnya juga berubah dan dia berkata, orang dari daratan Themis. Ya, orang klan Yin. Sahut Damar sambil mengangguk. Kalau begitu, bagaimana caranya kamu keluar? Damar bertanya sekali lagi. Pria parubaya itu menjawab dengan acuh tak acuh, waktu itu, ketika Hurai dan Radin membawa orang-orang klan penjaga pintu pergi, aku diam-diam menyelinap ke Gunung Kekacauan, lalu sampai di sekitar Stargate. Stargate ada di Gunung Kekacauan. Damar bertanya dengan kening berkerut. Pada saat ini, pria parubaya itu menyahut, ya. Stargate ada di dalam kabut putih di puncak Gunung Kekacauan. Klan penjaga pintu sudah ada selama bertahun-tahun lamanya. Mereka memiliki banyak harta dan warisan yang tak ada habisnya. Tetapi, ketika aku sampai di dekat klan penjaga pintu, Stargate itu tiba-tiba mulai bergetar. Aku merasakan gaya tarik yang luar biasa, lalu aku langsung berjalan ke arahnya. Sebelum aku sempat bereaksi, aku langsung ditarik ke sana. Ketika aku kembali sadar, Stargate sudah menghilang dan aku muncul di Origin Place. Saat itu, tubuhku hampir remuk dan memiliki penyakit kronis. Pria parubaya itu pun melanjutkan, untungnya, keberuntunganku bagus, aku bertemu dengan seseorang dan dia menyembuhkan penyakitku. Tetapi jika ingin menghilangkan penyakit kronis ini, aku harus datang ke planet Nuevo untuk mencari obat herbal. Urusan selanjutnya menjadi lebih sederhana. Dia sampai di planet Nuevo, kemudian di dalam lembah Carpa ini dia bertemu dengan binatang buas itu, mereka pun mulai bekerja sama. Binatang buas itu disebut Moro, dia adalah sejenis hewan purba, dia harus makan orang agar merasa senang dan dia suka memakan gadis-gadis muda. Mereka bekerja sama dan menjadi dewa planet ini. Agar binatang buas ini mendapat cukup banyak gadis muda untuk dimakan, setiap negara di planet ini harus mengorbankan beberapa gadis muda pada periode waktu tertentu, kemudian mereka akan memberikan sedikit obat herbal yang langka sebagai ucapan terima kasih. Lembah Carpa benar-benar dikuasai oleh mereka. Tempat ini tempat berkumpulnya sebagian besar obat herbal langka di adalah planet Nuevo. Dia mulai menyalahgunakan kekuasaannya dengan kejam di sini, karena keberadaan dua ahli bela diri tingkat dewa, ini membuat planet Nuevo menjadi sebuah planet yang sangat berbahaya. Hampir mustahil bagi orang-orang dari 8 planet utama jika ingin menaklukkan planet ini. Orang ini juga merupakan orang yang aneh. Dia menjadi dewa di tempat ini, tetapi tidak tertarik untuk meninggalkan planet Nuevo dan Origin Place. Setelah mendengarkan penjelasannya, Damar akhirnya paham keseluruhan ceritanya. Dia tidak menyangka orang ini muncul di tempat ini, dan memiliki hubungan tertentu dengan Stargate. Namun, orang ini telah menyebabkan terlalu banyak pembunuhan kejam. Damar pun tidak berniat membiarkannya hidup, jadi dia mengangkat Dragon Sword di tangannya. Saat ini, pria parubaya itu membuka matanya dan menatap Damar yang mengangkat Dragon Sword. Ekspresi wajahnya berubah, lalu dia memohon, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, kamu tidak pantas untuk dimaafkan. Sahut Damar dengan tenang, aku akan memberitahu sebuah rahasia kepadamu, rahasia tentang Gunung Kekacauan. Teriak pria parubaya itu. Oh ya, Damar menatap pria itu dengan setengah tersenyum, lalu bertanya, rahasia apa? Gunung Kekacauan. Dia menelan ludah, lalu melanjutkan, di Gunung Kekacauan, ada seekor binatang buas yang aneh. Ketika dulu aku menyelinap ke Gunung Kekacauan, aku melihat dia disegel oleh banyak sekali ahli bela diri tingkat dewa Gunung Kekacauan. Orang-orang di Gunung Kekacauan, sama sekali tidak bisa keluar dari tempat itu, hanya beberapa ahli bela diri tingkat dewa yang bisa keluar. Tanpa dia jelaskan pun, Damar juga sudah mengetahui hal ini. Jadi, tanya Damar dengan santai, jadi, karena kamu begitu kuat, kamu sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan tentang Gunung Kekacauan, kamu bisa mengendalikan seluruh daratan Themis. Aku bersedia mengikuti kamu kemanapun dan kembali memimpin orang-orang klan Yin untuk tunduk kepadamu. Jawabnya,
Gunung kekacauan itu adalah sebuah benua kuno di sudut dunia, di dalamnya ada banyak sekali rahasia yang belum terungkap. Bahkan masih ada alasan terjadinya ledakan alam semesta, yang disebut oleh orang-orang di luar sana sebagai Big Bang. Itu adalah sesuatu yang nyata, lanjut pria Parubaya itu buru-buru. Aku tidak tertarik. Damar mencibir, pisau panjang di tangannya jatuh ke tanah. Tepat pada saat ini, terdengar suara teriakan bergema, lepaskan dia. Seketika, Damar mengerutkan kening dan menoleh. Dia menyadari bahwa itu adalah ahli bela diri Uncomon level yang berhasil kabur. Dia sedang berteriak kencang, dia bergegas datang ke tempat ini karena gas beracun setelah perang masih ada di tubuhnya, dan dia tidak memiliki metode seperti Damar dan Lilia, jadi tubuhnya mulai membusuk sedikit demi sedikit. Tetapi, dia memberanikan diri untuk maju dan berkata, "Tetua, tolong jangan bunuh dia." Memangnya kenapa? Damar mengerutkan kening dan meliriknya sambil berkata, "Dia bukan dewa, dia hanyalah iblis." Aku tahu. Ahli bela diri Uncomon level itu menahan rasa sakit yang luar biasa, lalu berlutut di tanah dan berkata, "Dia tidak hanya memakan orang, tapi setiap tahun kami juga harus memberikan banyak hal sebagai persembahan kepadanya, seperti harta benda dan para gadis, tetapi, di tangannya ada obat yang dapat menyelamatkan rajaku." Benar itu. Pada saat ini, pria Parubaya juga buru-buru menambahkan, Aku mengetahui satu rahasia lagi. Silakan bicara. Kalau kamu beromong kosong, siap-siap menjadi makanan pedangku. Sahut Damar dengan santai. Bersambung, 1903. Aku tahu rahasia Stargate. Pria Parubaya itu pun menjelaskan, Stargate memiliki kesadaran. Aku curiga kalau Stargate adalah seseorang yang berevolusi. Di daratan Themis, ada sebuah legenda yang mengatakan kalau tempat setelah melewati Stargate adalah surga. Saat dahulu aku ditarik ke Stargate, aku mendengar Stargate sedang bernyanyi dengan senang hati. Kamu berhalusinasi, sahut Lilia. Aku tidak berbohong padamu, aku mendengarnya dengan sangat jelas. Balas pria Parubaya. Damar mengerutkan kening, lalu melihat ke arah belakang ahli bela diri Uncomon level itu, dan menganggukkan kepala kepada Lilia. Energi vitalitas di tubuh Lilia menyebar keluar, lalu masuk ke tubuh ahli bela diri Uncomon level. Kemudian barulah Damar bertanya, "Jadi kamu mengatakan kalau rajamu memerlukan obat herbal?" Benar, ahli bela diri Uncomon level itu menjelaskan, "Rajaku tercemar dan memerlukan sejenis obat untuk menstabilkan tubuhnya dan benda ini hanya dia yang bisa mengambilnya." Tercemar? Damar menyipitkan matanya dan bertanya, "Tercemar oleh apa?" "Oleh hukum alam semesta." Ahli bela diri Uncomon level itu menjawab sambil menggertakkan gigi. Damar tercengang. Di Origin Place ini, selama bukan upacara dewa, seharusnya tidak akan tercemar, tapi berdasarkan kata-kata orang ini, itu artinya, raja yang dia sebut kemungkinan besar adalah ahli bela diri tingkat dewa, dan juga melaksanakan upacara dewa. Dan di planet Nuevo, ada obat yang bisa melawan kekuatan pencemaran ini. Rajaku menjadi dewa karena bertarung melawan orang ini. Ahli bela diri Uncomon level itu menggertakkan gigi sambil menatap tajam pria Parubaya ini, lalu dia melanjutkan, dia mengekspos kekuatannya sendiri dan ditangkap oleh hukum alam semesta. Begitu mendengar kata-katanya, Damar dan Lilia saling bertatapan, planet Nuevo ini sepertinya berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, "Kalau aku membunuh dia, tidak bisakah kamu mengambil obat seperti itu yang ada di lembah Carpa ini?" "Sangat sulit," sahut ahli bela diri Uncomon level itu, lalu melanjutkan, "Di lembah Carpa ini, kalau bukan ahli bela diri tingkat dewa yang masuk, mereka hampir pasti akan mati. Rajaku tidak akan berani menantang kekuatan seperti ini, jadi..." Alis Damar berkerut, kemudian dia bertanya, "Apa nama obat itu? Di mana tempatnya? Aku kebetulan akan masuk ke lembah Carpa, aku akan membantumu mengambilnya. Orang ini telah melakukan banyak sekali kejahatan, dia harus mati." Ahli bela diri Uncomon level tercengang, lalu bertanya, "Kamu bersedia membantuku?" Damar mengangguk dan berkata, "Itu sama sekali tidak sulit, dan juga, aku juga ingin melihat raja yang kamu sebut itu." Mendengar ini, ahli bela diri Uncomon level itu langsung menunjukkan ekspresi waspada. Jelas saja, dia sangat setia kepada rajanya. "Kalau aku memiliki pikiran untuk menyakiti dia, aku bisa saja langsung mengendalikan kamu, lalu mengetahui keberadaannya dari mulutmu. Dan kamu tahu, kamu tidak akan bisa melawan," kata Damar. Orang itu menggertakkan gigi,
lalu mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memberitahu kamu, nama obat itu adalah rumput bintang. Obat ini tumbuh di beberapa gua, seharusnya tidak terlalu sulit dicari." Damar mengangguk dan bertanya, "Lalu, apakah kamu tahu di mana ginseng goji tumbuh?" Ginseng goji, ahli bela diri Uncomon level itu tercengang, lalu berkata, "Kalau ginseng goji tumbuh di sekitar kolam Lilan, di kedalaman lembah Carpa." Damar mengangguk dan menyahut, "Baiklah, aku akan membantumu mengambil obat itu. Kalau kamu percaya padaku, tunggu aku di sini." Setelah berkata begitu, pisaunya kembali terangkat. "Jangan bunuh aku." Pria parubaya itu seketika panik. Dia menatap Damar sambil berkata, "Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Stargate memiliki kesadaran. Kamu." Damar langsung menebas pria parubaya itu. Mau Stargate memiliki kesadaran atau tidak, itu bukan urusannya. Patua pancing yang penasaran dengan Stargate, sedangkan dia tidak. Kalau dia adalah kuncinya, maka nanti bisa dibicarakan lagi kalau sudah ketemu. Setelah menebas pria parubaya itu sampai mati, Damar mengangkat bahu, lalu menatap Lilia dan berseru, "Ayo, pergi. Kita masuk ke lembah Carpa." Di langit, serangga-serangga itu jelas-jelas dikendalikan oleh binatang buas itu sebelumnya. Jadi ketika binatang buas itu mati, serangga-serangga beracun tersebut mulai terbang ke segala penjuru, hingga langit dan daratan kembali bersih. Damar dan Lilia berjalan masuk ke dalam lembah Carpa. Lembah Carpa sangat berbahaya, tetapi bagi Damar yang memiliki perubahan racun naga dan Lilia yang memiliki karakteristik kehidupan, itu sama sekali bukan apa-apa. Tentu saja mereka akan mencari rumput bintang. Selain untuk diberikan kepada orang itu, mereka berencana untuk membawa sedikit dan memberikannya kepada Blade Berserker. Kalau benar-benar ada efeknya, Blade Berserker dapat menekan kekuatan pencemaran itu. Bagi mereka itu merupakan hal yang bagus. Obat ini bukan barang yang sulit ditemukan. Damar dan Lilia berhasil menemukannya di dalam beberapa gua. Lilia langsung menyimpan rumput bintang itu. Rumput ini sangat unik, tumbuhnya di tempat yang gelap dan begitu bertemu cahaya, rumput itu akan langsung layu. Setelah mengumpulkan sebagian, mereka berjalan menuju kedalaman lembah Carpa. Setelah berjalan selama kira-kira 2 jam lebih, mereka mendengar suara percikan air, kemudian mereka berdua bergegas mendekat dengan sedikit gugup. Tujuan terbesar dari perjalanan mereka ini adalah untuk menyelesaikan masalah kehamilan Lilia. Sedangkan ginseng goji adalah kuncinya. Tidak lama kemudian, sebuah kolam air muncul di depan mereka berdua. Banyak sekali tanaman yang tumbuh dengan subur di sekitar kolam air tersebut. Damar berjalan mendekat, lalu berkata dengan heran, "Aura kehidupan di tempat ini sangat kuat, pantas saja bisa membantu orang untuk hamil." Lilia menyahut, "Pertama-tama, ayo kita cari ginseng goji." Mereka mencari ke seluruh penjuru. Tidak lama kemudian, Damar menggali beberapa tumbuhan yang terlihat seperti ginseng. Lembah Carpa ini sepertinya diberkati oleh surga. Pada saat yang sama Lilia juga telah mengumpulkan satu tas besar berisi berbagai macam obat herbal lainnya. Obat-obat herbal ini sepertinya sangat bagus, tapi fungsi yang spesifiknya sepertinya baru akan diketahui setelah mereka pulang dan mempelajarinya. "Sudah mengumpulkan berapa banyak?" tanya Lilia. 20 jenis tanaman, jawab Damar. Dia menelan ludah lalu melanjutkan, "Bagaimana kalau kita mencobanya langsung?" Lilia memperhatikan ke sekelilingnya. Setelah dia yakin tidak ada orang, wajahnya menunjukkan ekspresi malu-malu, lalu dia menjawab, "Oke." 4 jam kemudian, di luar lembah Carpa, Damar dan Lilia berjalan keluar perlahan-lahan. Damar tidak tahu apakah ginseng goji sebenarnya memiliki efek atau tidak, lagi pula obat ini tidak akan langsung kelihatan efeknya, harus menunggu sekitar 1 bulan untuk mengetahuinya. Walaupun Damar dan Lilia sedang buru-buru, tetapi mereka tetap menunggu hasilnya. Setelah mereka berdua berjalan keluar, ahli bela diri Uncomon level itu bergegas menghampiri untuk menyambut mereka. Dia bertanya dengan sedikit cemas, "Aku lupa mengatakan kalau rumput itu harus disimpan di tempat yang gelap." Damar tersenyum tipis, lalu mengambil sebuah box berbentuk persegi panjang dan menyerahkannya sambil berkata, "Kami sudah menduganya." Ahli bela diri Uncomon level menerima box itu dan merabanya dengan hati-hati, lalu wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia. Dia berlutut kepada mereka berdua dan berkata, "Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aku ingin bertemu dengan raja kalian," ucap Damar. Ahli bela diri Uncomon level tampak ragu-ragu sejenak. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan membawa kalian untuk bertemu dengan rajaku.
tetapi aku tidak yakin apakah dia bersedia menemui kalian atau tidak. Damar mengangguk. Ikutlah denganku, ajaknya. Damar menatap ke arah para gadis itu, lalu bertanya, bagaimana dengan mereka? Bersambung, 1904. Mereka, ahli bela diri Uncomon level menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang kami beli, beberapa orang bersedia menjual anak gadis mereka. Untuk saat ini, setelah kembali nanti, aku akan merawat mereka dengan baik. Damar tidak bisa terlalu memikirkan mereka, dia masih memiliki masalahnya sendiri yang harus dia urus. Sekarang, orang-orang ini bisa selamat saja sudah merupakan suatu hal yang bagus. Damar bisa sedikit membantu nasib mereka. Oke, sahut Damar sambil mengangguk. Silakan ikuti aku, kata ahli bela diri Uncomon level itu. Sehari kemudian, di depan sebuah kota yang megah, ada banyak orang yang berdiri di depan kota sambil mendongak ke langit. Setelah menghabiskan waktu 1 hari lamanya, Damar kira-kira sudah memahami tentang planet Nuevo. Planet Nuevo sebenarnya setara dengan peradaban tingkat 2 karena sebagian besar orang-orang 8 planet utama tidak berani datang, peradabannya belum mencapai tingkat yang tinggi. Ketika Damar dan yang lainnya muncul, belasan orang bergegas menghampiri, yang terkuat di antaranya sudah mencapai setengah dewa. Toreki, bagaimana? Tanya seseorang dengan cemas. Toreki adalah nama ahli bela diri Uncomon level itu. Dia mengangkat box di tangannya, lalu berseru sambil tersenyum, misi selesai dengan sukses. Raja dapat diselamatkan. Raja dapat diselamatkan. Seseorang berteriak kencang, dan sedetik kemudian, ada ledakan sorak-sorai bagaikan tsunami terdengar di seluruh kota. Damar terkejut, sepertinya raja di negara ini memiliki reputasi yang sangat tinggi. Di planet Nuevo, di mana ada peradaban, di situ ada negara yang berbeda. Pada saat ini, salah seorang di antara mereka menyadari kehadiran Damar dan Lilia, matanya seketika menyipit dan dia bertanya, siapa dua orang ini? Toreki buru-buru menjelaskan kepadanya. Beberapa saat kemudian, ekspresi wajah semua orang sedikit berubah setelah mengetahui keseluruhan ceritanya. Mari masuk ke istana dulu, seru salah seorang di antara mereka. Damar mengikuti arus orang-orang dan memasuki kota. Di sepanjang jalan, ada banyak orang yang meneriakkan nama Toreki. Jelas saja, raja mereka dapat diselamatkan, dan orang-orang ini mengungkapkan perasaan bahagia di dalam hati mereka. Beberapa saat kemudian, mereka dibawa ke dalam sebuah aula samping istana, lalu Toreki berkata, kalian tunggu sebentar, aku akan menemui raja. Kalau raja bersedia bertemu dengan kalian, aku akan membawa kalian menemuinya. Tapi kalau raja tidak bersedia, aku harap kalian tidak memaksa. Damar mengangguk dan menyahut, oke. Toreki menatap Damar dengan penuh rasa terima kasih. Damar sangat baik hati, tidak ada kepura-puraan sedikit pun dari sikapnya dan dia memiliki kesan yang baik terhadap Damar dan Lilia selama perjalanan. Ketika Toreki pergi, Damar berdeham dan bertanya, bagaimana? Apakah ada reaksi? Lilia melirik dia dengan terkejut, lalu menyahut, ini baru 1 hari, kenapa kamu resah sekali? Damar tersenyum canggung. Lilia berkata, tapi, kenapa kamu harus datang dan menemui raja ini? Dia tercemar, mungkin itu upacara dewa. Jadi aku ingin mencari tahu, apakah dia bisa membantu tetua Blade Berserker, dan ketika dia berbicara sampai di sini, Damar merenung sejenak, lalu melanjutkan, aku punya sebuah firasat kalau planet Nuevo ini sepertinya tidak biasa-biasa saja. Selain itu, aku ingin mengetahui apakah bisa bernegosiasi untuk membangun sebuah patung di sini. Lilia tercengang, kemudian dia mengangguk dan berkata, ya, ada begitu banyak planet di Origin Place. Planet ini ternyata memiliki begitu banyak obat herbal yang berharga, benar-benar sangat tidak biasa. Belum lama mereka duduk, Toreki sudah menghampiri mereka dan berkata, Damar dan Lilia, raja bersedia bertemu dengan kalian. Ekspresi wajah Damar berubah, dia lalu berkata, kalau begitu, tolong tunjukkan jalannya. Toreki mengangguk, lalu berjalan di depan. Dia membawa Damar dan Lilia menuju ke dalaman istana. Beberapa saat kemudian, Damar menyadari ada yang tidak beres. Kediaman raja ini tampaknya sedikit aneh. Tidak lama kemudian, Toreki membawa mereka berdua ke depan sebuah pintu batu yang dibangun di gunung. Rajamu ini tinggal di dalam gunung? Tanya Damar. Toreki tersenyum pahit, lalu berkata, kalian akan mengerti kalau kalian masuk dan bertemu dengannya. Setelah berkata begitu, dia menyuruh orang di sebelahnya untuk membukakan pintu batu.
Ketika pintu baru saja dibuka, bau busuk dari dalam pintu batu menyebar keluar. Toreki memberikan mereka masing-masing selembar kain dan mengisyaratkan kepada mereka untuk memakainya. Damar menggeleng, semilir angin keluar dari tubuhnya dan meniup pergi bau ini. Toreki tertegun sejenak, kemudian berkata, "Raja sudah menunggu kalian berdua di dalam, silakan turun." Damar mengangguk, dia pun turun ke bawah mengikuti lorong. Pintu besar di belakangnya tertutup. Ada tangga di kedua sisinya dan lampu minyak kecil yang menerangi jalan. Damar dan Lilia berjalan turun mengikuti jalan, lalu tak berapa lama kemudian, mereka sampai di sebuah tempat yang luar biasa luas dan sepi. Tidak lama kemudian, ekspresi wajah Damar sedikit berubah, dia melihat sebuah pemandangan yang sangat aneh. Di hadapannya berdiri seseorang. Tetapi, dia sepertinya bukan manusia seutuhnya. Karena tubuh bagian bawahnya tampak seperti binatang buas berkaki 4. "Halo, kalian berdua. Terima kasih banyak atas bantuan kalian kepadaku," ucap orang ini. Suaranya sangat lembut, memberikan perasaan damai kepada orang yang mendengarnya. Pupil mata Damar menyusut, "Kamu adalah raja yang diceritakan Toreki." Orang itu tersenyum tipis, dia berdiri di sana dengan kedua tangan yang saling bertautan. Dia mengangguk dan menjawab, "Ya. Kalian bisa panggil aku Lermo." "Tubuhmu," Damar bergumam sambil menelan ludah. "Seperti yang kamu lihat." Dia tersenyum getir dan berkata, "Tercemar oleh hukum alam semesta, berubah menjadi seperti ini." Damar terbengong menatapnya. Damar sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah pencemaran hukum alam semesta. Misalnya pada waktu itu, Dewa Mabuk dan yang lainnya di Eternal Planet sangat sulit untuk mencapai uncommon level. Termasuk orang yang jenius seperti Sun, mereka tidak bisa melewati langkah itu. Setelah terobosan terakhir, dia langsung dibunuh oleh Damar, sama sekali tidak tercemar. Satu-satunya orang yang tercemar yang pernah mereka temui hanyalah Blade Berserker. Saat itu, tubuh Blade Berserker juga mengalami sedikit perubahan, namun Damar belum pernah melihat perubahan awalnya, hanya mencium bau darah, lalu tubuh Blade Berserker berubah menjadi sangat kurus. Selain itu, tidak ada perubahan menjadi binatang buas seperti ini. "Aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu." Dia tersenyum tipis dan melanjutkan, "Aku adalah Raja Negara Amurat, kamu bisa memanggilku Lermo." Damar mengangguk, "Silakan duduk." Pada saat ini, Lermo berjalan ke kursi utama di aula besar, lalu dia membaringkan tubuh bagian bawahnya. Ada beberapa makanan tertata di atas dua meja di sebelahnya. Damar dan Lilia berjalan ke kedua sisinya dan duduk. Tentu saja mereka tidak mau makan. Bau ini benar-benar tidak enak, walaupun Damar menggunakan karakteristik angin untuk mengisolasi diri, tetapi tetap saja dia merasa sedikit tidak nyaman. Setelah mereka duduk, Lermo berbicara, "Kali ini, aku harus berterima kasih secara langsung karena kamu sudah membunuh Chuzun. Kamu sudah membantu menyelesaikan satu masalah besar di planet Nuevo kami." Tentu saja, yang dia sebut Chuzun adalah nama orang yang dibunuh oleh Damar. Damar tersenyum dan menyahut, "Itu hanya masalah kecil. Apa yang sudah dia lakukan sangat keterlaluan, dia memang harus dibunuh." "Kamu ternyata sangat mirip dengan Raden," gumam Lermo, lalu melanjutkan, "juga sama-sama merupakan tulang naga." "Kamu kenal tetua Raden?" tanya Damar dengan heran. Lermo juga sama herannya, dia menatap Damar sambil berkata, "Kamu tahu dia?" "Dia adalah orang dari zaman dahulu. Dia adalah nenek moyang planet kami," jawab Damar. Bersambung, 1905. Ternyata begitu. Lermo menjelaskan, dia pernah datang ke planet Nuevo, dia ingin mempelajari teknik pengolahan tanah kami. Akan tetapi tanah di planet Nuevo sangat subur dan hasilnya sangat bagus, dia tidak bisa mempelajarinya dengan baik. Namun, Lermo melanjutkan, dia juga merupakan sahabatku. Damar terkejut, dia menatap Lermo dengan heran, lalu berkata, "Aku tidak menyangka ternyata kalian memiliki hubungan pertemanan. Apakah kamu tercemar ketika bertarung dengan Chuzun?" Lermo tersenyum getir, lalu menjawab, "Ya. Sebenarnya aku menjadi dewa melalui Raden. Dia memberitahu aku upacara dewa dan caranya, aku memilih untuk melaksanakan upacara tersebut, kemudian menggunakan sejenis pelatihan untuk menahan napas dan tidak dapat ditangkap." Damar terkejut, dia menatap Lermo dan berkata, "Setelah kamu menjadi dewa, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk pergi?" "Aku tidak pernah memikirkannya." Lermo menggelengkan kepala, lalu menjelaskan,
meskipun banyak orang yang datang ke Origin Place, dan beberapa orang menaiki gundukan besi itu untuk datang ke planet ini, tapi tingkat peradaban planet kami masih sangat rendah, kalau kata orang luar, hanya tingkat 2. Kami juga telah mempelajari peralatan mereka, tapi kami sama sekali tidak mengerti. Ya, termasuk Damar saat ini, dia hanya seorang pengguna, dia sama sekali tidak mengerti penemuan dan penciptaan peralatan-peralatan tersebut. Ini sepertinya merupakan salah satu hukum alam semesta. Tampaknya tidak ada orang dengan karakteristik keahlian di seluruh Origin Place. Mereka tidak mungkin dapat memahami produk-produk berteknologi tinggi ini jika tidak ada orang yang berinisiatif membantu mengolahnya. Setelah aku melaksanakan upacara dewa, aku bersembunyi selama bertahun-tahun agar rakyat di negara ini dapat hidup dengan aman dan damai. Namun, tanpa diduga, Chusun muncul. Aku terus bersabar, tapi dia menekanku di setiap langkah, hingga akhirnya dalam keputusasaan, aku memilih untuk bertarung dengannya. Alhasil, setelah aku mengekspos kemampuan bertarung tingkat dewa yang aku punya, aku ditangkap oleh hukum alam semesta. Lermo tersenyum getir dan melanjutkan, aku berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, aku menyelamatkan nyawaku dan mengembalikan akal sehatku, tetapi aku malah berubah menjadi makhluk aneh seperti ini. Pada hari-hari biasa, aku hanya bisa bersembunyi di dalam sini agar tidak membuat rakyatku takut. Damar merenung sejenak. Lermo memiliki sikap dan tutur kata yang baik, dan dia juga orang yang lembur. Dari interaksinya dengan Lermo ini, sepertinya Lermo adalah seorang raja yang sangat bagus. Damar terdiam sejenak, kemudian berkata, sebenarnya, hukum alam semesta itu apa? Mengapa setelah tercemar, bisa berubah menjadi seperti ini? Aku juga tidak tahu, itu adalah kekuatan yang paling utama. Aku merasa kekuatan ini tidak cocok denganku karena bisa membangkitkan sesuatu yang paling primitif di dalam tubuhku. Insting manusia yang paling primitif sebenarnya adalah membunuh, begitu juga tubuh ini, jawab Lermo. Kemudian, dia menghela napas panjang dan menambahkan, aku juga tidak paham, mungkin, di dalam tubuh kita semua ada darah binatang buas. Damar terdiam. Setelah beberapa saat, Lermo berkata, selain itu, kalian berdua ingin bertemu denganku pasti bukan hanya karena ingin melihat seperti apa wujudku. Damar berdeham, lalu buru-buru menyahut, tentu saja bukan begitu, aku ingin bertanya padamu, karena kamu cukup lama berinteraksi dengan Radin, kamu tentu tahu setiap planet di dalam Origin Place memiliki kekuatan kekuasaan, jadi aku ingin membangun patung dan menyebarkan ajaran. Pada saat ini, Lermo bertanya. Damar mengangguk dan menyahut, tentu saja ini merupakan kerjasama, aku bersedia memberikan beberapa bantuan padamu, seperti misalnya memberikan pelatihan atau teknik pengobatan lainnya. Lilia adalah dokter terbaik di bumi, teknik pengobatannya juga cukup hebat. Maaf, pada saat ini, Lermo menggeleng dan berkata, tentang ini, aku takut tidak bisa menyetujuinya. Raut wajah Damar seketika berubah. Kenapa, kalian terlambat? Lermo tersenyum pahit dan menjelaskan, aku sudah sepakat dengan seseorang bernama Eos. Belum lama ini, dia datang menemuiku dan bernegosiasi denganku cukup lama. Aku sudah membangun patung dirinya dan orang-orang di beberapa negara lainnya di planet ini juga sudah setuju. Eos, Damar bertanya dengan heran, apa yang dia janjikan kepada kalian sebagai pertukarannya? Aku tidak nyaman mengatakan hal ini, jawab Lermo. Damar dan Lilia saling berpandangan. Jelas sekali, apa yang dikatakan Damar kepada Eos dahulu ternyata ada efeknya. Eos yang dulu, pemahamannya didominasi oleh pemahaman Big Jade, yaitu invasi. Invasi memiliki keuntungan, contohnya, dapat membuat sebagian besar orang tunduk. Lebih terkendali, tetapi, sekarang dia punya keuntungan dari kerjasama ini juga. Damar mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, aku juga tidak akan memaksa. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, kalau begitu, kami pamit pergi. Lermo bangkit berdiri, kemudian berkata sambil tersenyum tipis, maaf, aku tidak bisa mengantar kalian. Mereka berdua berjalan keluar, Lermo menatap punggung mereka, senyum ramah di wajahnya perlahan-lahan menghilang, lalu berubah menjadi seringai. Setelah Damar pergi, seseorang perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam aula besar yang remang-remang itu. Dia berlutut di tanah dan berkata, Raja, orang-orang ini. Lermo memotong, dia adalah tipe orang yang sama denganku. Tuan Besar Men akan segera kembali, aku dapat merasakannya. Jangan biarkan dia merusak hal-hal baik kita juga jangan mengeksposnya.
Tidak akan, mereka tidak tahu apa-apa, sahut orang yang baru datang itu. Bagus, Lermo berkata, awasi dia. Kalau dia meninggalkan planet Nuevo, kita tidak perlu memedulikan dia. Lalu, bagaimana dengan Eos? Tanya yang lainnya. Eos, Lermo menyeringai dan berkata, dia hanyalah boneka, kita masukkan dia ke penjara dulu. Atas dasar apa mereka ingin mengambil kekuasaan dari planet Nuevo? Raja, pada saat ini, orang itu bertanya, apakah Stargate benar-benar bisa memulihkanmu? Ya, kalau Stargate muncul lagi, aku pasti bisa pulih seperti semula. Sahut Lermo dengan tenang. Setelah itu, dia bergumam kepada dirinya sendiri, keturunan Radin. Di sisi lain, Damar dan Lilia tidak terlalu curiga, dia sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan ke planet Nuevo ini akan menjadi petir besar yang menghantamnya. Dia dan Lilia meninggalkan istana kekaisaran. Setelah menyapa Toreki, mereka pun langsung pergi dari tempat ini. Yang paling dia pikirkan adalah harus pergi ke daratan Themis. Dia dan Lilia bersama-sama kembali ke lokasi di mana mereka menguburkan pesawat mereka, lalu mengeluarkan pesawat mereka. Keduanya tidak tinggal di sana lebih lama lagi, mereka langsung meninggalkan planet Nuevo dan bergegas menuju planet yang ditinggal Italia dan yang lainnya. Mereka menghabiskan waktu 2 hari untuk pergi dan pulangnya. Setelah Damar dan Lilia pergi, sesosok bayangan muncul dengan cepat di daratan. Dia menatap lubang di tanah, lalu bernapas lega, kemudian sosok itu kembali masuk ke dalam bayangan dan segera menjauh. Beberapa jam kemudian, di sebuah planet di Origin Place, Damar dan Lilia berjalan keluar dari pesawat. Talia dan yang lainnya segera menyambut mereka. Talia pun bertanya, bagaimana? Damar tersenyum tipis, lalu menjawab, ada sedikit masalah, tapi kami tetap berhasil menemukan obat herbal. Aku juga berhasil mengumpulkan banyak sekali obat herbal. Lilia menambahkan sambil tersenyum, memangnya aku menanyakan ini padamu? Talia terkejut, lalu melanjutkan, maksudku, apakah Lilia hamil? Wajah Lilia sedikit memerah, dia lalu menjawab, mana mungkin secepat itu? Kira-kira harus menunggu beberapa waktu, baru kita bisa mengetahuinya. Oh, Talia berkata dengan kecewa, aku sangat ingin kamu hamil, dengan begitu aku bisa menjadi ibu angkat untuk anak kalian. Damar berdeham, lalu dia menatap ke arah Blade Berserker dan berkata, oh ya, tetua Blade Berserker, setelah kamu tercemar oleh kekuatan alam semesta, saat itu ada perubahan apa padamu? Blade Berserker tercengang dan menyahut, untuk apa kamu bertanya seperti ini padaku? Kami bertemu dengan seseorang yang tercemar di planet Nuevo, jelas Damar. Bersambung 1906. Di planet Nuevo, Asteria terdiam sejenak, lalu melanjutkan, di planet Nuevo ada ahli bela diri yang mengadakan upacara dewa. Sepertinya begitu, jawab Damar. Asteria terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kalau memiliki karakteristik unik dan ini adalah Origin Place, memang wajar jika bisa menampung karunia alam semesta, tapi aku rasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Damar menatap ke arah Asteria dan bertanya, apa maksudnya? Hukum Origin Place mirip dengan hukum planet utama, selama bukan upacara dewa, seharusnya dapat ditampung. Tetapi, selama bertahun-tahun, aku belum pernah mendengar tentang keberadaan karakteristik unik ini. Selain itu, selama upacara dewa ada di sini, sudah pasti akan tercemar, jelas Asteria. Begitu mendengar hal ini, pupil mata Damar tiba-tiba menyusut, dia lalu berkata, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Kalau dia melaksanakan upacara dewa, dia memang dapat menekan kekuatannya. Tapi, kalau dia memilih menjadi dewa di sini, ketika upacara selesai, tubuhnya akan menembus tingkat dewa dan pasti akan tercemar. Apakah dia tercemar saat itu? Asteria menambahkan, pupil mata Damar dan Lilia seketika membeku. Mereka berdua tidak mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Sekarang begitu mendengar Asteria mengatakannya, barulah Damar dan Lilia menyadari kalau mereka kemungkinan telah ditipu. Tetapi Damar sedikit tidak paham, sebenarnya apa maksud Lermo menipu dirinya. Mereka baru pertama kali bertemu, dia juga dapat dikatakan membantu Lermo dan tidak menunjukkan permusuhan apapun. Mungkin, Damar menggeleng dan melanjutkan, dia punya sesuatu yang harus menyembunyikan. Dia tidak merasa dirinya akan banyak berinteraksi dengan Lermo di masa depan. Dia pun mengibaskan tangannya dan berkata, sudahlah, tidak usah pedulikan dia. Bagaimanapun juga, nanti aku mungkin tidak akan bertemu lagi dengannya.
Aku juga tidak tertarik dengan planet Nuevo. Kita beres-beres dulu dan bersiap pergi ke daratan Themis. Pada saat ini, Yani bertanya, apakah piramida kita dibangun di daratan Themis? Ya, Damar mengangguk dan berkata, tempat itu adalah tempat paling berbahaya di Origin Place. Kalau kita membangun piramida di sana, seharusnya merupakan tempat paling aman, kecuali orang-orang di dalamnya yang merusaknya. Wendy pun ikut mengangguk. Setelah itu, mereka tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung duduk di pesawat, lalu bergegas pergi menuju daratan Themis. Walaupun pesawat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pesawat mereka ketika pertama kali masuk ke sana, tetapi dengan adanya dua orang ahli bela diri tingkat dewa, yaitu Damar dan Thalia, mereka berhasil selamat sepanjang perjalanan melewati lapisan kabut putih itu dan masuk dengan lancar ke dalam daratan Themis. Bersamaan dengan Damar dan yang lainnya memasuki daratan Themis. Di kedalaman langit berbintang, di tempat yang jauh lebih dalam lagi, sebuah pesawat perlahan-lahan sedang melintas. Kecepatannya sangat lambat, tentu saja, disebut sangat lambat karena dibandingkan dengan pesawat Damar dan yang lainnya saat ini. Dia hanya mengembara di langit berbintang, bahkan kelihatannya dia sedikit usang. Seluruh tubuhnya tampak hitam dan bentuknya sangat besar, seolah tidak ada kehidupan apa sedikit pun di sana. Berkeliaran di alam semesta yang luas ini, memberi kesan seperti hantu kepada orang-orang. Hei, tiba-tiba, sebuah pesawat melewatinya dan berhenti di hadapannya. Pada saat yang sama, suara Hurai bergema, kamu ingin pergi ke tempat apa? Hurai, suara yang sedikit serak terdengar. Kamu jangan berpikir untuk pulang. Mengembara adalah takdirmu, kamu tidak seharusnya pulang, ucap Hurai dengan ringan. Aku dapat merasakannya, Stargate akan muncul. Suara itu kembali bergema, aku akan pergi ke Origin Place. Aku ingin pulang. Aku tidak bisa membiarkanmu pulang. Sahut Hurai dengan santai. Raden sudah mati. Balas suara itu. Apakah kamu mau mengikuti jejaknya? Aku bukan Raden. Hurai melanjutkan dengan suara tenang, sedangkan kamu, sekarang, menyingkir dariku. Benarkah? Suara itu terkekeh, lalu pintu pesawat yang sudah usang terbuka. Sosok seseorang muncul di pintu tersebut. Dia menyeringai, lalu mendongak dan berkata, kamu yakin mau bertarung denganku? Begitu melihat sosok itu, pupil mata Hurai menyusut, lalu dia bergumam, Raden. Damar tentu saja tidak mengetahui situasi di antara alam semesta. Saat ini, pesawat diparkir di sebuah daratan. Jarak dari tempat ini menuju Gunung Kekacauan tidak begitu jauh. Namun, pesawat merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan oleh orang-orang daratan Themis. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memarkir pesawat di sebuah tempat tak berpenghuni agar tidak menarik perhatian banyak orang dan sebagai tempat persembunyian yang lebih baik. Kemudian seperti biasa, dia dan Lilia bekerja sama untuk menyembunyikan pesawat di bawah tanah dengan mudah. Gunung itu, seru Wendy pada saat itu. Dia mengernyitkan dahinya sambil berkata, itu hampir sama dengan gambar gunung yang Ringdam berikan kepada kalian. Kalian yakin ingin melakukannya di atas sana? Damar tersenyum dan berkata, aku sudah pernah berjanji. Mungkin ini akan membahayakan nyawa kami, tetapi kami tetap harus melakukannya. Sekarang bahaya di bumi sudah hilang. Bahkan jika aku dan Thalia dalam bahaya, itu tidak begitu penting. Jika saatnya tiba, kalian semua juga harus bisa memikul tanggung jawab besar untuk melindungi bumi. Lanjutnya, aku tidak akan membiarkan kalian mati, ucap Wendy. Damar termangu, lalu dia menggelengkan kepalanya. Nanti kita bicarakan lagi. Lalu dia lanjut berkata, meskipun kita sudah datang ke sini, tetapi kita seharusnya masih membutuhkan sedikit waktu untuk menyerang binatang buas itu. Aku harus mencobanya, tetapi aku membutuhkan Thalia dan orang bernama Kirin itu untuk melakukan penyerangan sesungguhnya. Kita akan menyerang setelah aku menjadi dewa seni bela diri. Thalia mengangguk sambil tersenyum riang. Sepertinya ini akan memakan sedikit waktu. Ayo pergi. Kita pergi ke Gunung Kekacauan terlebih dahulu. Seru Thalia. Jarak lokasi mereka ke Gunung Kekacauan tidak begitu jauh. Ketika mereka hampir tiba di Gunung Kekacauan, seketika suara kicau burung terdengar dari langit. Setelah itu, sebuah suara yang terdengar cukup memikat pun juga ikut bergema. Datang dari Gunung Kekacauan, ratusan bunga bermekaran di mana-mana. Semua orang menyembah, memegang pedang dan membelah angin. Segera setelah itu, sinar cahaya 7 warna melintas.
Lalu seekor burung 7 warna berukuran besar mendarat di depan Damar dan rombongannya. Kirin dengan alis setajam pedang dan mata berbinar sedang berdiri di atas belakang punggung burung itu. Saat dia melihat Damar dan yang lainnya, dia pun tersenyum. Aku baru saja mengatakan bahwa sesuatu yang baik akan muncul dalam waktu dekat ini. Ternyata kalian datang ke sini. Lama tidak bertemu, sapa Damar sambil tersenyum. Jika mereka menghitung waktu, sudah hampir 10 bulan sejak mereka pergi dari tempat ini. Kirin tersenyum kecil dan berkata, belum sampai 10 tahun, tapi aku merasa kalau kamu. Bagaimana bisa kamu berubah menjadi sedikit lebih kuat lagi? Kirin menatap ke arah Thalia setelah mengatakan hal itu. Dia mengernyit sambil berkata, aku rasa, aku tidak bisa melawan kamu. Thalia menunjukkan senyum terpaksa saat menatap Kirin. Bagaimana jika kita mencobanya? Kirin pun menundukkan kepalanya dan berkata, sudahlah, lupakan saja. Omong-omong, di mana Kak Guntur, Ble dan juga Pra? Mereka tidak ikut dengan aku kali ini, jelas Damar sambil tersenyum kecil. Apakah kamu sudah menjadi dewa seni bela diri? Langkah menjadi dewa seni bela diri sedikit terlalu susah, ucap Kirin dengan senyum getirnya. Tapi aku percaya bahwa jika aku mengandalkan kekuatanku, maka cepat atau lambat aku akan menembus. Damar sedikit mengernyitkan dahinya. Tujuan paling utama dari perjalanan mereka ke Origin Place kali ini tentu saja adalah untuk menyelesaikan masalah kesuburan. Lalu jika ada kesempatan, dia juga ingin bisa menyingkirkan binatang buas dari gunung kekacauan itu. Namun teknik bela diri Thalia dan Kirin belum tertembus. Jadi Damar merasa sedikit putus asa. Penguasa kekacauan sudah cukup lama menunggu kalian. Silakan ikut dengan aku, ajak Kirin. Damar tidak terlalu terkejut jika penguasa kekacauan yang misterius itu tahu bahwa dia dan rombongannya telah tiba. Dia memperkenalkan Kirin kepada Wendy dan yang lainnya secara singkat, lalu mereka semua naik ke punggung burung 7 warna. Setelah itu semua burung pun dengan cepat terbang tinggi ke langit untuk membawa Damar dan yang lain menuju lereng gunung kekacauan. Bersambung, 1907, burung 7 warna akhirnya mendarat di sebuah tanah datar depan aula besar. Penguasa kekacauan sedang berdiri di sana sambil tersenyum lebar. Damar sedikit mengernyit ketika melihat dia. Penguasa kekacauan terlihat sangat muda sebelumnya. Tetapi saat mereka bertemu lagi kali ini, dia sudah tampak berbeda. Baru 10 bulan berlalu, tetapi rambut penguasa kekacauan tiba-tiba sudah mulai memutih. Di atas kepalanya juga muncul sedikit uban. Selain itu, napasnya juga sedikit tidak teratur. Damar berkata dengan tatapan terkejut, tetua terlihat. Penguasa kekacauan tersenyum getir. Beberapa hari lalu, binatang buas memberontak 1 kali. Jadi aku turun tangan untuk menenangkannya. Aku mengorbankan banyak hal karena itu, dan aku juga sedikit terluka. Kemudian dia menatap Damar setelah mengatakan hal itu. Kamu sungguh seseorang yang menepati janji. Sekarang karena kamu sudah kembali lagi, itu berarti hampir semua urusan di luar sudah terselesaikan. Jadi aku akan memberi selamat kepada kamu terlebih dahulu. Damar tersenyum dan berkata, bisa dikatakan seperti itu. Tapi, penguasa kekacauan berhenti sejenak. Kalian berdua belum menjadi dewa. Kamu juga masih terlalu berisiko sendirian. Damar mengangguk dan berkata, Thalia mungkin hanya selangkah lagi untuk bisa menjadi dewa seni bela diri. Di alam semesta ini, sepertinya tidak ada tempat yang lebih cocok untuk melakukan kultivasi selain di gunung kekacauan. Jadi aku berpikir, apakah Thalia bisa mencapai tingkatan itu di gunung kekacauan? Lalu orang-orang ini temanku, mereka juga perlu membangun piramida. Ucap Damar, gunung kekacauan sangatlah besar, jadi bukan masalah besar untuk menampung beberapa piramida. Ajak mereka untuk memilih tempat tidak berpenghuni. Sahut penguasa kekacauan, lalu dia tiba-tiba teringat akan sesuatu. Kedua matanya menyipit dan melihat sekelilingnya. Anak itu tidak kembali bersama dengan kalian. Harera, tanya Damar. Aku meninggalkan dia di kampung halamanku. Penguasa kekacauan tercengang dan mengernyitkan dahinya. Raut wajahnya sedikit sulit untuk ditebak. Aku harap, kamu tidak akan menyesal. Damar juga ikut mengernyitkan dahinya. Sebenarnya, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Kesalahan apa yang kalian langgar saat berjalan di dunia? Mengapa kalian harus lari dari gunung kekacauan? Lalu kenapa kalian juga harus membunuh Harera? Penguasa kekacauan diam sejenak, lalu dia mengayunkan tangan dan berjalan mundur. Aku juga tidak bisa mengatakan tentang hal ini.
Tapi karena kamu meninggalkan dia di kampung halamanmu, kamu juga berhak tahu sesuatu. Damar dan yang lain mengernyitkan dahi mereka setelah mendengar hal itu. Entah mengapa hati Damar merasa sedikit gelisah. Silakan kalian semua duduk terlebih dahulu, ucap penguasa kekacauan. Aku juga harus memenuhi janji yang telah aku buat kepada kalian karena kalian datang untuk membantu aku menyingkirkan binatang buas ini. Aku akan memberitahu kalian beberapa hal yang telah aku janjikan sebelumnya. Damar dan rombongannya mengangguk. Lalu mereka masing-masing mencari tempat duduk di aula besar tersebut. Pada saat itu, penguasa kekacauan membuka mulutnya. Mari kita membicarakan tentang identitas Harera dulu, ucapnya. Kemudian dia melirik ke arah Kirin yang ada di sebelahnya. Nama ayah Harera adalah Atsin. Dia adalah seorang pemuda di Gurun Tandus, jelas penguasa kekacauan. Dia tidak menceritakan kisah Harera secara langsung, tetapi dia memulai pembicaraan dari ayahnya terlebih dahulu. Pemuda bernama Atsin itu sangat berbakat dan juga pemberani. Aku bertemu Atsin ketika dia berusia 10 tahun. Kebetulan pada saat itu di Paviliun Gersang sedang turun gunung ke dunia dan melewati pedesaannya. Lalu dia lanjut berkata, waktu itu mereka membutuhkan seseorang yang bisa melakukan pekerjaan apa saja. Dia sangat bersemangat dan itu berhasil menarik perhatian orang lain. Setelah itu, dia bertemu dengan orang dari Gunung Kekacauan. Orang itu menemukan bahwa dia mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Kemudian dia dibawa ke Gunung Kekacauan. Kecepatan kultivasi miliknya sangat cepat. Serunya, raut wajahnya terlihat penuh dengan kesedihan. Semuanya tampak normal setelah itu. Bahkan aku menganggap dia sebagai penerusku. Aku berharap di masa depan nanti dia bisa menggantikan posisiku sebagai penguasa Gunung Kekacauan. Dia semakin terlihat sedih saat menjelaskan semuanya. Penguasa kekacauan berhenti sejenak sambil menghela napasnya. Namun ketika dia menembus ke tingkat dewa dan masuk ke kabinet Gunung Kekacauan, beberapa hal pun telah terjadi. Damar mendengarkan penjelasannya dengan tenang. Ketika seseorang menembus tingkat dewa, mereka bisa masuk ke dalam kabinet. Mereka juga bisa mengakses rahasia terbesar Gunung Kekacauan, yang dimana itu juga merupakan tempat untuk mengendalikan binatang buas, jelas penguasa kekacauan. Atsin juga menjadi salah satu dari anggota pengendalian binatang buas. Awalnya semuanya juga berjalan dengan normal. Tetapi suatu hari, Atsin terpikat oleh binatang buas itu. Apa? Damar membelalakan matanya. Apa maksudnya terpikat? Binatang buas itu sebenarnya sama dengan kita. Dia juga memiliki karakteristik, jelas penguasa kekacauan. Saat kami mengendalikan binatang buas, ternyata dia memiliki tubuh metamorfosis. Hal itu hampir mirip dengan karakteristik magis. Artinya, dia bisa berubah menjadi wujud apapun. Bisa dikatakan bahwa karakteristik magis berasal dari binatang buas ini. Hah, Damar mengernyitkan dahinya. Apa maksudnya? Aku akan menjelaskan kepada kamu perlahan-lahan setelah ini, seru penguasa kekacauan. Pada hari itu saat dia sedang bertugas, binatang buas itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang wanita dan memikat hati Atsin. Setelah itu, mereka berdua berhubungan badan. Damar sedikit membelalakan matanya setelah mendengar cerita tersebut. Benarkah? Blade Berserker terkejut hingga menepuk mulutnya sendiri. Kemudian dia mengusap dagunya dan berkata, aku tidak tahu siapa yang mempunyai selera sedikit lebih baik di antara binatang buas yang kamu bicarakan dan orang dari suku Kuman. Penguasa kekacauan lanjut menjelaskan, lalu, binatang buas itu pun hamil. Punggung Damar terasa agak dingin saat mendengar hal itu. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Kehamilan itu berlangsung selama 10 tahun. Seru penguasa kekacauan. 10 tahun kemudian, binatang buas itu melahirkan seorang anak. Wujud dari anaknya itu hampir mirip dengan manusia. Damar menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, berdasarkan ucapan kalian, bukankah binatang buas ini tidak sadar dan hanya tahu cara untuk membunuh saja? Benar. Balas penguasa kekacauan, binatang buas memang seperti itu. Tetapi, dia memiliki masa berahi. Masa ini juga merupakan waktu di mana dia bersikap paling ganas. Dia akan menetapkan waktu untuk menyerang orang lain, dan sayangnya Atsin terperangkap dalam jebakannya. Damar merasa bahwa otaknya mulai tidak bisa berpikir. Penguasa kekacauan tersenyum getir. Setelah anak itu lahir, kami langsung berdiskusi tentang bagaimana cara kita mengurusnya. Lagi pula, anak itu juga merupakan makhluk hidup. Tetapi dia juga merupakan seorang anak dari binatang buas.
Bagaimana jika nanti dia bangkit mengikuti garis keturunannya? Dia akan menjadi seperti binatang buas yang sangat kuat dan hanya tahu untuk membunuh saja. Itu akan sangat merepotkan, lanjutnya. Lagi pula kami juga sudah tidak tahan dengan satu binatang buas. Kami tidak berani bertaruh untuk hal yang akan terjadi nantinya. Jadi kami langsung memutuskan memilih opsi untuk membunuh anak itu. Kemudian Atzin diam-diam menculik anaknya dan turun gunung sendirian. Seru penguasa kekacauan sambil tersenyum getir. Setelah itu, Atzin menyembunyikan anaknya. Kami berusaha untuk mencari anak itu selama bertahun-tahun, tapi hasilnya nihil. Hingga kalian membawa dia ke sini kemarin. Identitas kalian sebagai tulang naga dan tulang phoenix membuat kami melihat harapan untuk membunuh binatang buas itu, jadi aku mengabaikan anak itu. Tetapi kamu bersikeras ingin membawa anak itu pergi, sehingga membuat aku sedikit frustrasi. Seru penguasa kekacauan, masih dengan senyuman getirnya. Sekarang kamu telah membawa dia ke kampung halamanmu. Jadi aku merasa bahwa aku harus memberitahukan kamu mengenai masalah itu. Damar menarik napas panjang. Dia sungguh tidak menyangka bahwa asal-usul Harera ternyata seperti itu. Itu menjelaskan kenapa orang-orang dari Gunung Kekacauan ingin membunuh dia. Namun saat ini, Harera tampak normal. Dia tidak berbeda dari orang-orang normal lainnya. Bahkan jika Harera menjadi kuat, dia harus melalui sebuah proses untuk hal itu. Seharusnya proses itu juga tidak akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terkendali. Damar menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Aku paham. Terima kasih atas penjelasannya." Selain itu, pada saat itu, penguasa kekacauan masih ingin mengatakan sesuatu. Bersambung, 1908. Damar membuka mulutnya dan berkata, "Sisanya kita bicarakan nanti. Jika tidak keberatan, tolong bantu beberapa temanku ini untuk mengurus segalanya. Izinkan mereka untuk membangun piramida serta tempat yang aman untuk berkultivasi. Aku ingin pergi melihat seperti apa wujud dari binatang buas itu. Aku juga akan sekalian menguji kemampuannya." Seru Damar. Penguasa kekacauan merenung sejenak, lalu dia menganggukkan kepalanya. "Baiklah, aku tadi berencana untuk memberitahukan kamu beberapa hal mengenai alam semesta, tapi aku juga tidak tergesa-gesa. Jadi kamu pergi melihat-lihat saja dulu. Ikuti saja kata hatimu." Ketika Damar kembali masuk ke Gunung Kekacauan, sesuatu terjadi di bumi. Di markas Nightwatcher, maaf. Di dalam sebuah ruangan yang sedikit tertutup, Desi dan Ringdam sedang menatap seorang gadis kecil. Raut wajah mereka tampak sedikit putus asa. Gadis kecil itu adalah Harera. Namun saat ini, dia sedang bersandar di atas meja sambil terus-menerus meminta maaf. Ringdam menggelengkan kepalanya, kemudian mengeluarkan sebuah buku. Dia menulis, "Aku rasa bahaya yang dihadapi Damar, Thalia, dan yang lain ada hubungannya dengan gadis kecil ini." Harera hanya bersandar di meja itu. Air mata terus-menerus mengalir dari matanya tanpa henti. Dia juga terkadang melontarkan kata maaf. Beberapa waktu lalu, kedua mata Harera tiba-tiba berubah menjadi merah. Hal itu membuat teman sebangkunya ketakutan hingga menangis. Semua anak di kelas itu pun juga amat ketakutan setelah melihat penampilan Harera. Setelah kejadian itu, para Nightwatcher langsung membawa dia kembali ke markas. Desi membaca tulisan Ringdam, kemudian dia tercengang menatap ke arah Ringdam. "Aku rasa karakteristik bahasa milikmu agak miring. Terakhir kali kamu juga bilang kalau Damar dan yang lainnya sangat berbahaya, tetapi ternyata mereka jelas-jelas tidak seperti itu. Kamu sengaja ingin menakuti aku, iya." Sedikit rasa canggung tercetak di wajah Ringdam. Lalu dia menulis, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi." Di sisi lain, tepatnya di Gunung Kekacauan, Thalia dan yang lain diberikan bantuan untuk mengatur urusan mereka setelah berbicara dengan penguasa kekacauan. Wendy, Yani, serta Blade Berserker akan pergi memilih lokasi untuk membangun piramida mereka. Thalia harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dia harus memahami apakah dia bisa segera mungkin menembus teknik bela diri di tingkat peak dan menjadi dewa seni bela diri. Lalu Asteria dan Hoshi juga diberikan bantuan untuk menyelesaikan urusan mereka. Tempat ini sangat cocok untuk melakukan kultivasi. Oleh karena itu mereka tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Lagi pula, mereka bersama-sama masuk ke tempat ini. Bahkan jika mereka datang ke tempat ini, Damar juga tidak akan meninggalkan mereka berdua. Mereka berdua juga diberikan bantuan untuk mengatur urusan mereka.
Sedangkan Damar mengendarai burung 7 warna bersama dengan penguasa kekacauan. Burung 7 warna itu mengepakkan sayapnya dan terbang dengan perlahan. Dia terbang menuju tempat yang lebih tinggi dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Gunung Kekacauan adalah sebuah pegunungan yang sangat besar. Di atas pegunungan sana terdapat puncak berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa kekacauan sedang duduk di atas punggung burung 7 warna. Di wajahnya tercetak sedikit rasa khawatir. Dia menghela napas dan berkata, sebenarnya, waktu kami juga tidak banyak. Dulu Atzin pernah menjadi penerusku, tetapi saat ini seluruh tubuh Atzin melemah dan dia tidak bisa menerima jubahku. Itu semua karena dia terlibat dengan binatang buas itu. Aku tidak tahu masih berapa kali lagi aku bisa mengendalikan binatang buas itu. Penguasa kekacauan tersenyum kecil setelah mengatakan hal itu. Damar, apakah kamu masih ingat? Aku terakhir kali pernah berkata bahwa aku akan memberitahu kamu beberapa hal jika kamu datang lagi ke Gunung Kekacauan. Hal tersebut adalah rahasia asal-usul alam semesta dan sumber karakteristik. Damar mengangguk. Ini terjadi pada masa lalu, jadi aku akan membutuhkan sedikit waktu. Aku akan menjelaskannya kepada kamu, ucap penguasa kekacauan. Damar menganggukkan kepalanya lagi. Pada saat itu, penguasa kekacauan meraba-raba tubuhnya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah buku kuno dan menyerahkannya kepada Damar. Di dalam buku ini ada beberapa catatan mengenai hal tersebut secara garis besar. Damar mengambil dan membaca buku itu. Lalu dia mengernyitkan keningnya dengan serius. Ada apa? Tanya penguasa kekacauan. Tulisan ini, aku tidak bisa membaca tulisan ini, balas Damar. Dia memang hanya mengerti bahasa daratan Temis saja, tetapi dia sama sekali tidak bisa membaca tulisan bahasa mereka. Ditambah lagi, tulisan yang ada di dalam buku ini terlihat seperti cakar ayam. Tulisan cakar ayam itu membuat dia tidak bisa membacanya sama sekali. Penguasa kekacauan tertawa, lalu dia tersenyum kecil. Aku akan memberitahu kamu. Buku kuno itu disebut sebagai Harkilem. Raut wajah Damar sedikit berubah. Harkilem, menurut catatan yang ada di dalam buku itu, dunia alam semesta ini dulu tersusun atas 3 bagian. 3 bagian tersebut adalah dark matter, tanah, dan udara. Jelas penguasa kekacauan. Tempat di mana semua orang tinggal adalah sebuah tanah yang tidak ada batasnya. Damar mengangguk-angguk. Lalu, di dunia itu terdapat banyak sekali golongan ras. Di tempat itu, binatang buas dihormati dan golongan ras manusia sangat lemah. Penguasa kekacauan berhenti sejenak. Lalu dia lanjut berkata, kemudian semua orang mulai memburu dan membunuh binatang buas agar mereka menjadi lebih kuat. Setelah itu mereka memakan daging dan darah dari para binatang buas. Daging dan darah itu tercampur di dalam tubuh manusia. Lalu karakteristik manusia pun berkembang dengan adanya penguatan kekuatan di tubuh mereka. Seru penguasa kekacauan. Berdasarkan catatan yang ada di dalam buku ini, tahap awal manusia sangat didominasi oleh adanya teknik bela diri. Teknik bela diri adalah akar dari manusia. Kemunculan dan perkembangan dari karakteristik membuat semua umat manusia lebih cepat untuk menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, karakteristik yang dimakan dari para binatang buas itu bisa diwariskan dan digandakan. Setelah itu, ras manusia menjadi semakin lebih kuat lagi dengan mengandalkan kemampuan reproduksi yang sangat kuat. Sedangkan hampir semua binatang buas dibantai, sehingga hanya menyisakan beberapa jenis binatang buas yang langka dan kuat. Mereka terbentuk menjadi binatang buas yang sangat besar agar bisa bersaing dengan para manusia. Persaingan itu berlangsung berkali-kali di daratan yang tidak ada batasnya. Lalu di antara langit dan bumi ada sebuah pintu. Semua orang memanggil pintu itu sebagai Stargate. Tidak peduli siapapun, orang yang menjadi dewa memenuhi syarat untuk masuk ke Stargate dan tiba di sisi lain. Di dalam pertentangan itu, keseimbangan tertentu saling terbentuk. Sampai pada suatu hari, semua orang menyadari bahwa Stargate bergetar. Segera setelah itu, semua orang merasa bahwa daratan tanpa batas itu sepertinya terbentur sesuatu. Setelah itu, seluruh dunia hancur hingga berkeping-keping. Lalu mereka ditarik oleh dark matter dan terpencar ke segala arah. Damar pun tercengang. Otaknya seperti tidak bisa menerima informasi setelah mendengar penjelasan dari penguasa kekacauan. Di dalam catatan itu pasti ada beberapa perbedaan. Kemungkinan itu hanya dicatat oleh orang-orang yang selamat dari ledakan pada waktu itu. Namun berdasarkan pernyataan tersebut, dia mungkin juga bisa menduga beberapa hal.
Apa yang disebut sebagai ledakan itu seharusnya merupakan awal dari The Big Bang. Lalu The Big Bang sepertinya terjadi karena mendapatkan benturan yang sangat besar. Dark Matter memang benar-benar ada di antara alam semesta ini. Namun Damar tidak bisa memahami satu hal. Sebenarnya hal apa yang bisa menghantam alam semesta yang sangat besar ini hingga bisa hancur berkeping-keping. Semua tempat yang tidak terhitung jumlahnya di daratan itu melayang ke kejauhan dan menghilang tanpa jejak. Sumber di antara langit dan bumi telah berubah menjadi 9 sinar cahaya dan menghilang di ufuk langit. Bersambung, 1909, tempat kami dilindungi oleh kabut langit. Oleh karena itu, tempat kami sama sekali tidak hancur. Semua orang di dalam sini juga selamat, jadi mereka meninggalkan nama Themis, ucap penguasa kekacauan. Pada akhirnya, Stargate tersembunyi di dalam kabut. Lalu saat ini, Stargate juga telah berubah wujud. Pintu itu tidak sama seperti sebelumnya dan bukan lagi menjadi harapan semua orang. Namun sekarang, dari pintu itu terpancar sebuah aura jahat serta muncul makhluk hidup yang sangat kuat. Oleh karena itu, lahirlah klan penjaga pintu. Karakteristik mereka kebetulan bisa digunakan pada Stargate untuk menghalangi orang di dalamnya keluar dari sana, jelas penguasa kekacauan. Ekspresi wajah Damar berubah. Dia tidak menyangka akan mendengar alasan seperti itu. Damar tentu saja juga tidak begitu peduli setelah mendengar cerita itu. Faktanya, dia merasa bahwa semua hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Paling-paling, dia hanya menganggap cerita itu sebagai sebuah rahasia atau potongan sejarah untuk didengarkan saja. Pada saat itu, penguasa kekacauan mengeluarkan buku kuno kedua. Ini apa lagi? Tanya Damar. Ini adalah buku kuno dengan versi lain. Seru penguasa kekacauan. Di dalam buku kuno ini tercatat bahwa manusia berevolusi dari binatang buas. Di dalam tubuh kita masing-masing ada sumber serta darah dari binatang buas. Jika kita sampai di tingkat Undying Flame, itu akan sepenuhnya membangkitkan bagian dari garis keturunan kita. Hal itu juga disebut sebagai karakteristik. Tunggu sebentar. Pada saat itu, Damar langsung memberi isyarat kepada penguasa kekacauan untuk berhenti. Jadi bisa dibilang bahwa buku yang kamu berikan tadi tidak resmi. Jadi, cerita di dalam buku itu bisa saja dibuat-buat. Penguasa kekacauan tersenyum kecil. Ini adalah hal yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada cara untuk membuktikan tentang berapa lama daratan Themis sudah ada di sini. Siapa juga yang tahu apakah cerita itu asli atau palsu. Tapi menurut aku, versi yang pertama lebih bisa dipercaya dibandingkan cerita lainnya, ucapnya. Raut wajah Damar tampak muram. Kesimpulan yang bisa diambil setelah cukup lama berbicara adalah, cerita itu belum tentu benar-benar terjadi. Cerita itu kemungkinan adalah sesuatu yang dikarang oleh beberapa generasi dari daratan Themis. Mereka membuat cerita berdasarkan beberapa benda yang ada di daratan Themis, seperti Stargate dan beberapa benda lainnya. Tentu saja, kejadian yang berkaitan dengan The Big Bang sepertinya memang terjadi seperti itu. Damar menggaruk kepalanya setelah mendengarkan hal itu cukup lama. Lalu apa? Lebih baik kamu tidak usah bercerita lagi. Aku sepertinya tidak tertarik dengan semua itu. Aku merasa bahwa tidak peduli seberapa banyak aku mengetahuinya, semua itu juga tidak akan mengubah hidupku. Kita lebih baik pergi melihat binatang buas itu dulu. Aku ingin melihat apakah aku bisa langsung membunuh dia nanti. Jika berhasil, itu akan menolong kita dari banyak masalah, ajak Damar. Lalu dia juga berkata, aku lebih memedulikan masalah ini dibandingkan dengan asal-usul karakteristik dan ledakan galaksi yang kamu ceritakan tadi. Di raut wajah penguasa kekacauan tercetak sedikit rasa canggung. Lalu dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Damar, kamu bisa belajar melalui semua sejarah itu. Kamu bisa memahami pro dan kontra dari sana. Damar terdiam. Apa yang diucapkan dia itu omong kosong saja. Tidak peduli apakah sejarah itu adalah asli atau palsu. Itu tidaklah penting bagi dia. Aku bisa menulis banyak cerita seperti itu semalaman. Lalu dia bisa mengandalkan pengaruh dari Gunung Kekacauan untuk mempromosikan cerita itu secara besar-besaran. Semua orang pun akan langsung mempercayai cerita buatannya pada saat itu juga. Penguasa kekacauan menghela napas saat mengetahui Damar tidak tertarik dengan cerita itu. Kamu ternyata tidak terlalu tertarik dengan rahasia seperti ini. Kamu akan menyesalinya. Damar berdeham-deham. Lebih baik kita membicarakan tentang masalah binatang buas itu saja. Sebenarnya, itu jenis binatang buas apa? Berdasarkan pernyataan kamu tadi,
binatang buas itu sepertinya memiliki karakteristik yang mirip dengan karakteristik magis. Karakteristik itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan karakteristik magis, ucap penguasa kekacauan. Jadi, apakah dia sebenarnya punya akal dan sangat cerdas? Tanya Damar lagi. Itu juga hal yang aneh. Binatang buas itu setelah muncul langsung membantai banyak sekali orang, seolah-olah dia adalah alat yang hanya tahu untuk membunuh, balas penguasa kekacauan. Lalu dia lanjut berkata, namun setiap kali masa berakhirnya tiba, dia akan menggoda manusia. Aku tidak tahu apakah itu adalah insting miliknya atau dia langsung punya akal pada masa berakhirnya. Ekspresi wajah Damar pun sedikit berubah. Di dalam hatinya tiba-tiba muncul sebuah pikiran aneh. Namun dia tidak mengungkapkannya. Damar terbang mengikuti penguasa kekacauan di belakang. Mereka berdua terbang menuju sebuah puncak gunung. Ketika mereka mendekati puncak gunung itu, raut wajah Damar sedikit berubah. Dia merasakan keberadaan 2-30 aura yang sangat kuat. Ini semua adalah dewa seni bela diri yang sekarang ada di Gunung Kekacauan. Begitu orang Gunung Kekacauan menjadi dewa, sebagian besar dari mereka akan dikirim ke tempat ini untuk mengendalikan binatang buas, jelas penguasa kekacauan. Selain itu, dari waktu ke waktu akan ada beberapa orang yang tewas. Jadi kami harus menggunakan sebuah metode di mana kami hanya memilih orang berbakat untuk fokus kepada pelatihan. Kami melatih para ahli bela diri dengan kecepatan tercepat agar bisa mengisi kekosongan orang-orang yang sudah tewas. Pada saat burung 7 warna mulai mendekati puncak gunung itu, mereka enggan untuk bergerak maju lagi. Penguasa kekacauan menghentikan burung itu di tempat itu juga. Lalu dia berkata, tekanan kekuatan dari binatang buas itu terlalu kuat. Semua binatang buas yang ada di Gunung Kekacauan tidak berani mendekat ke tempat ini. Ayo pergi, aku akan membawa kamu untuk melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia pergi melewati pegunungan dengan cepat. Tidak lama setelah itu, dia telah tiba di puncak gunung. Beberapa orang pun bergegas menyambut dan memberi hormat kepada penguasa kekacauan. Dia bertanya dengan tenang, bagaimana? Masa berakhir dia seharusnya sudah lewat. Selama masa ini, dia tampak cukup tenang, ucap salah satu orang. Lalu orang itu menatap ke arah Damar dari ujung kaki hingga ujung kepala. Orang ini, dia adalah tulang naga. Penguasa kekacauan hanya menganggukkan kepalanya. Setelah melihat penguasa kekacauan mengangguk, sorot mata semua orang pun memancarkan semburan kilauan. Sekelompok orang yang dipilih oleh Gunung Kekacauan ini sungguh berbakat. Pada saat itu, seorang pria kuat yang kekar melangkah maju dengan membawa sebuah golok. Pria itu menatap ke arah Damar dan berkata, "Wow, aku dengar kamu menjadi dewa seni bela diri pada usia 30-an. Apakah kamu ingin berlatih 2 jurus bersama dengan aku?" Damar menyipitkan matanya, lalu dia berkata, "Boleh." Penguasa kekacauan mengernyitkan dahinya. Dia menatap si pria kuat itu dan berkata, "Apakah kamu ingin membangunkan Heavy?" "Nama binatang buas itu Heavy," tanya Damar sambil agak menyipitkan matanya. "Itu adalah nama yang kami pilih untuk dia. Lihatlah ke bawah," seru penguasa kekacauan sambil mendaki ke tempat tertinggi. Damar pun juga ikut mendaki. Dia beberapa kali melihat ke bawah pada saat itu. Kemudian, dia agak menyipitkan matanya. Lereng gunung ini terlihat sudah digali. Gunung ini juga tampaknya adalah sebuah gunung berapi. Kawah dari gunung api ini langsung digali dan di bawahnya terdapat lahar yang mengalir. Lalu ada sebuah makhluk hitam dengan tubuh sangat besar yang sedang terbaring di atas lahar itu. Damar melirik ke arah makhluk itu. Seketika, dia merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Sekujur tubuh makhluk itu berwarna hitam legam. Dia memiliki sepasang sayap di punggungnya, kepala seperti harimau, tubuh seperti naga, serta ekor seperti ular. Di tubuhnya juga ada lapisan sisik halus berwarna hitam serta sesuatu berwarna merah terang yang mirip seperti rantai besi dengan jumlah banyak. Benda merah itu sepenuhnya mengikat seluruh bagian kaki dan pinggangnya. Di bawah lahar itu ada puluhan pilar yang sangat besar dengan beberapa inskripsi di atasnya. Lalu beberapa rantai besi merah tadi sepenuhnya tertanam di dalam pilar itu. Jika melihat secara saksama, pilar itu tampaknya dibuat dari sebuah logam murni yang sangat langka. "Apakah itu binatang buasnya?" tanya Damar. "Betul," seru penguasa kekacauan. Bersambung, 1910. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Menurut catatan yang ada, pada waktu itu dia membantai terlalu banyak orang. Kemudian Gunung Kekacauan bekerja sama dengan dunia,
puluhan ahli bela diri tingkat dewa, dan Raden untuk menyerang binatang buas itu, dan kami berhasil melukainya. Namun pada saat itu, Raden hanya bisa melukai dia. Tetapi Raden tidak bisa membuat luka yang mematikan kepada binatang buas itu. Lanjut penguasa kekacauan. Damar menarik napas panjang. Jika puluhan ahli bela diri tingkat dewa diletakkan di luar, maka mereka bisa memusnahkan hampir satu galaksi apapun. Namun mereka ternyata tidak sanggup untuk membunuh satu binatang buas. Itu karena kekuatan binatang buas tersebut memang sangat kuat. Damar bahkan menduga bahwa binatang buas itu mungkin berada di tingkat yang sama seperti Hurai. Raden yang melukai si binatang buas pada waktu itu seharusnya adalah orang yang masuk ke tingkat dewa pertama kali. Sedangkan teknik bela diri gabungan milik Damar agaknya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Raden di masa itu. Damar merenung sejenak, lalu dia melihat ke bawah dan berkata, "Aku ingin mencobanya. Aku ingin melihat apakah aku bisa membunuh dia." Penguasa kekacauan mengernyitkan dahinya. "Aku pikir sebaiknya kamu menunggu mereka berdua menjadi dewa seni bela diri terlebih dahulu demi keselamatan kamu. Lalu kalian bertiga bisa bekerja sama untuk melakukannya. Jika kamu membuat binatang buas itu marah, maka itu akan menjadi masalah besar. Orang yang baru saja menjadi dewa seni bela diri seperti kamu juga tidak akan kuat untuk menghadapinya," ucap si pria kuat tadi pada saat itu. "Jangan buat masalah untuk kami." Damar melirik ke arah si pria kuat itu. Sedangkan penguasa kekacauan melemparkan tatapan serius ke arah Damar. "Kamu yakin ingin mencobanya?" Damar bergumam sambil menganggukkan kepalanya. "Iya. Tidak peduli apakah aku sekarang punya kemampuan untuk membunuh binatang buas ini atau tidak, tetapi aku masih ingin mencobanya. Bahkan setelah itu, aku juga memiliki batasan." Si pria kuat kembali mengernyitkan dahinya pada saat itu. "Hei, apakah kamu tahu masalah seperti apa yang akan muncul karena Heavy sekarang? Begitu dia menjadi gila, mungkin beberapa dari kita ada yang mati karena harus mengendalikan dia." Kemudian dia menatap ke arah penguasa kekacauan setelah mengatakan hal itu. "Kakak senior, aku rasa kamu sama sekali tidak masuk akal karena menempatkan harapan pada pemuda seperti ini. Meskipun tulang naga bisa melukai binatang buas itu, tetapi cukup sulit jika tulang naga ingin membunuh dia. Jangan sampai dia menimbulkan korban." Damar dan penguasa kekacauan mengabaikan ucapan si pria kuat. Penguasa kekacauan menarik napas panjang lalu berkata, "Kamu benar. Bagaimanapun juga, kalian bertiga harus memahami binatang buas itu. Mau mencoba lebih awal atau nanti, itu sama saja dengan mencoba. Aku akan menemani kamu pergi ke bawah sana." Damar menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, aku pergi sendirian saja ke sana. Aku harus punya kepercayaan diri yang pasti bahwa aku bisa keluar ke sana." "Cek," cibir si pria kuat, "kamu bisa pergi keluar sendirian. Nak, aku rasa kamu juga jangan terlalu arogan. Kamu sama sekali tidak tahu apapun mengenai binatang buas itu." Damar memiliki alasan mengapa dia melakukan ini. Sebenarnya, dia juga memiliki pertimbangannya sendiri. Tempat itu sama sekali tidak terlalu jauh. Dia akan meninggalkan 3 potongan kertas dan akan terus menggunakan karakteristik magis untuk melompat keluar jika ada kesempatan. Hal yang paling penting ada Damar memiliki satu ide. Dia ingin turun ke sana untuk melihat apakah semua itu nyata atau tidak. Berdasarkan deskripsi dari penguasa kekacauan, dia memang merupakan seekor binatang buas yang sangat besar. Ketika Damar berada di planet Nuevo, dia memiliki dugaan terhadap binatang buas itu setelah melihat wujud Lermo yang merupakan setengah manusia dan setengah binatang serta mendengar deskripsi dari penguasa kekacauan. Damar menduga bahwa binatang buas itu mungkin berevolusi setelah manusia terkontaminasi oleh alam semesta. Meskipun dia pernah melihat 2 orang yang terkontaminasi, tetapi mereka masih memiliki kesadaran dan sama sekali tidak berubah menjadi monster. Namun jika ahli bela diri di atas Uncomon level terkontaminasi oleh hukum alam semesta berdasarkan deskripsi beberapa orang sebelumnya, maka mereka akan menjadi alat yang hanya tahu untuk membunuh saja. Jika memang benar seperti itu, mungkin rumput-rumput yang Damar petik dari planet Nuevo memiliki efek tertentu. Selain itu, Damar juga tidak berencana untuk menyebabkan banyak masalah kepada semua orang ini. Penguasa kekacauan merenung cukup lama setelah mendengar ucapan Damar. Lalu dia berkata, "Oke, kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati." Damar mengangguk dan menarik napas panjang. Kemudian dia secara perlahan melompat ke bawah. Tempat ini adalah sebuah kawah gunung berapi dengan lahar di bawahnya.
Lingkungan seperti ini sebenarnya sangat cocok bagi Damar yang memiliki karakteristik magma. Lingkungan ini merupakan tempat yang sangat bagus untuk menunjukkan karakteristik magmanya. Dia turun ke bawah sendirian. Tidak lama setelah itu, dia mendarat di atas sebuah lahar dan karakteristik magmanya mengalir. Lalu dia berdiri di atas sana sambil mengamati Heavy dengan saksama. Damar akhirnya tahu mengapa binatang seperti ini disebut sebagai Heavy. Leher dari binatang buas itu ramping dan panjang, tetapi kepalanya agak besar. Dia memiliki sedikit kemiripan dengan harimau. Ditambah lagi, sepasang sayapnya benar-benar terlihat sedikit aneh. Ketika Damar melompat ke bawah, binatang buas itu tampak sedikit rapi dan bersih. Dia juga menengadahkan kepalanya yang tertimbun di dalam lahar. Lahar itu sama sekali tidak membahayakan dia, dan itu hanya tergelincir dari sisik di tubuhnya. Sepasang mata binatang buas itu tidak memancarkan emosi apapun kecuali rasa dengki. Damar bergidik ngeri hanya dengan melihat binatang buas itu. Dia bersumpah bahwa itu adalah tatapan paling ganas yang dia pernah lihat seumur hidupnya. Dia merasakan tekanan yang sangat besar hanya dengan memandang binatang buas itu. Hal ini membuat dia merasa sulit untuk bernapas. Auranya tampak sangat menahan diri. Itu membuat Damar tidak bisa langsung menentukan seberapa mengerikan binatang buas itu sebenarnya. Roar! Begitu si binatang buas melihat Damar, seluruh tubuhnya seperti merasakan sesuatu. Kemudian dia mengeluarkan suara raungan yang sangat keras. Seketika, lahar di sekitarnya pun bangkit. Krak, krak, rantai besi yang terikat di tubuhnya berayun dan terbentur dengan beberapa pilar itu, membuat suara benturan yang membuat gigi menjadi ngilu. Roar! Dia mengeluarkan suara raungan. Lalu pada saat itu, sebuah kekuatan yang tidak terlihat seketika bergelora. Aura yang menakutkan pun muncul dari tubuh binatang buas itu. Damar membelalakan matanya. Dia merasa bahwa sebuah bola api seketika muncul di udara sekitarnya. Beberapa bola api ini sepertinya muncul entah dari mana. Setiap bola api itu seolah-olah memiliki energi yang tidak ada habisnya. Raut wajah Damar pun berubah. Si pria kuat pun berteriak dari atas, "Ini tidak baik." Si Heavy sepertinya sangat membenci pemuda itu. Dia langsung marah saat melihat Damar. Damar adalah tulang naga, sedangkan Heavy pada waktu itu dikekang karena dilukai oleh tulang naga. Sepertinya dia juga merasakan hal itu, sehingga dia tiba-tiba membenci Damar saat ini, ucap penguasa kekacauan. Lalu dia berkata, "Kalian semua bersiaplah. Kita akan kembali mengendalikan binatang buas itu. Dasar pemuda kurang ajar, sudah aku bilang jangan coba-coba." Bentak si pria kuat, meskipun dia masih meraung-raung karena geram, tetapi dia juga langsung memegang sebuah pedang. Lalu dia melompat ke bawah dan mendarat di atas pilar yang sangat besar. Penguasa kekacauan terus-menerus menatap Damar yang berada di bawah sana. Pada saat yang sama, dia juga memegang tambahan batu di tangannya entah dari kapan. Batu itu seluruhnya berwarna hitam pekat. Boom, boom, pada saat yang sama, bola-bola api itu langsung menyerbu ke arah Damar dan langsung meledak. Bersambung.